Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adeto Bidayat dengan NIM 1822496060212. Memori. Memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Manajemen memori berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses. Ya, selanjutnya ada hierarki memori. Hierarki memori sendiri terdapat register, cache memory, main memory, dan secondary memory. Register. Register memori merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU atau prosesor. Contoh register memori, IR, Instruction Register, untuk menampung kode yang akan dieksekusi. Cache memory. Memori ini berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memory ini ada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Memori ini digunakan untuk menjembatani perbedaan kecepatan CPU yang sangat tinggi dengan kecepatan RAM yang jauh lebih rendah. Memori utama atau main memory. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatil, yang artinya data yang disimpan bersifat sementara dan diperhatikan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Memori sekunder. Memori sekunder umumnya berupa disk dan bersifat non-volatil. Kecepatan transfer jauh lebih lambat dari memori utama. Tujuan pengorganisasian memori komputer: meningkatkan kecepatan akses kode instruksi dan data oleh prosesor, mengurangi waktu menganggur idle prosesor. Secara umum, semakin bawah tingkatan pada hierarki organisasi komputer, maka harga persatuan byte semakin rendah dan kapasitas penyimpanan semakin lebih besar. Pengalamatan memori. Pengalamatan memori ini terdapat dua jenis, yaitu satu, pengalamatan secara fisik atau physical absolute address. Dua, pengalamatan secara logika atau logical addressing. Address binding. Alamat yang terdapat dalam kode instruksi atau data perlu ditranslasi lebih dahulu. Aktivitas translasi alamat ini disebut dengan address binding. Address binding dapat terjadi pada saat compile time, loading time, execution time. Memory Management Unit atau MMU. Perangkat hardware yang memetakan alamat logik virtual ke alamat fisik. Dalam skema MMU, menyediakan perangkat register yang dapat diset oleh setiap CPU. Setiap proses mempunyai data set register tersebut disimpan di PCB. Dynamic loading. Tidak semua bagian program diambil ke memori. Dengan dynamic loading, rutin yang tidak digunakan tak akan pernah di loading ke memori. Mekanisme dasar. Program utama di-load dan dieksekusi. Keuntungan dynamic loading: rutin yang tidak digunakan tak akan pernah di-load ke memori. Dynamic linking.
Konsep sama dengan dynamic loading, hanya saja penekanan pada proses linking. Dimungkinkan adanya share library yang dibuat oleh suatu aplikasi untuk digunakan oleh aplikasi lainnya. Mengurangi pemakaian space. 1. Rutin library di memori digunakan secara bersama oleh sekumpulan proses. Overlay membagi program yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dimulai dalam memori utama. Dibutuhkan ketika proses yang ada lebih besar dibandingkan memori yang tersedia. Diimplementasikan oleh user, tidak ada dukungan khusus dari sistem operasi dan desain program. Swapping. Suatu proses dapat di-swap secara temporary keluar dari memori dan dimasukkan ke backing store, dan dapat dimasukkan kembali ke dalam memori pada eksekusi selanjutnya. Backing store disk cepat yang cukup besar untuk mengakomodasi kopi semua memori image pada semua user. Menyediakan akses langsung ke memori image. Rollout roll-in varian swapping yang digunakan dalam penjadwalan prioritas. Proses dengan prioritas rendah di swap out sehingga proses dengan prioritas tinggi dapat di-load dan dieksekusi. Bagian terbesar dari swap time adalah transfer time. Total transfer time secara proporsional dihitung dari jumlah memori yang di-swap.